من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. والله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي محمد وعلى تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين وعلى كل muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Cuma ilmu ya Allah kubur khususon sebut nama-nama orang tua, guru-guru, sahabat kita, karuan kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'man lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita kenang jasa kedua orang tua kita sebut namanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan lahiriah, diberikan kesehatan jasmaniah, dijadikan ahli ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam kesabaran, senantiasa berada dalam keadaan
ikhlas dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, jag-jag ringkas dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebut namanya, kenang jasanya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dosa-dosanya, memohonkan diterima amal ibadahnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim wadkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak dan cucu kita, keturunan-keturunan kita, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan generasi yang soleh-soleha, yang berbakti kepada orang tuanya, beribadah hanya kepada Allah, tidak musyrik dan juga tidak melakukan hal-hal yang membuat kerusakan di muka bumi. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita dijadikan orang yang takwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, Tuhan, dengan sembuh yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta sabila sabiya illa sifauka shifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk kita cinta kita negeri yang baik nas'alukal ijabah min barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri ini senantiasa mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan qalbu yang tenang, yang tentram, qalbu yang mutmainnah, yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Kalbu yang senantiasa tenang, tentram, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa patuh menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan qalbun yang mutmainnah ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi pandai untuk bersilaturahim, menjadi orang yang bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta memanfaatkan media secara bijak dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan kebanyak-banyak manfaat dari silaturahim kita. Mudah-mudahan dari silaturahim ini juga kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh kesejahteraan dan juga rezeki yang halal dan baik, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jiwa dan raga kita, serta diberikan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan soleh, dalam keadaan sedang beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, di hari pertama dari bulan Zulqa'dah ini ya Allah, kuatkan tekad kami untuk mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Jadikan diri-diri kami bergetar kalbu ya Allah dengan melantunkan kalimah-kalimah talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berikanlah kepada kami ya Allah keinginan yang kuat dalam kalbu kami untuk mampu menunaikan ibadah haji ya Allah ya Rabbana. Jadikan diri-diri kami istiqamah di jalanmu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yukkan bacaan suratul Fatihah kita dengan hembusan nafas salawat kepada Kanjeng Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, biar kita membersihkan, mensucikan jiwa kita. Allah lah yang akan mengabulkan semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah sucikan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk selalu terbuka, untuk mendapatkan ilmu, beroleh rahmat, mendapatkan ketakwaan, dan kita beramal dengan penuh kehusuan, kesungguhan, dan kita berada dalam keadaan yang kalbunya yang tenang dan tentram. Insya Allah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama hidup ingin sesuai dengan yang memberikan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di surat Az-Zariyat ayat ke-56, menegaskan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika beribadah kepada Allah, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa kecuali karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, diberikan rahmatnya, dan pada saat diberikan rahmatnya bergetarlah kalbu kita, maka kita pun ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita juga berharap diberikan petunjuknya, ihdinas syiratal mustaqim. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu mampu untuk menunaikan apa yang menjadi perintah Allah sesuai dengan yang di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk praktis kepada kita bahwa untuk beribadah itu tujuannya hanya mengharap ridho Allah, ma fi qalbi ghairullah, dan pada saat yang sama getarkan kalbu kita untuk selalu mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, dan Rasulullah adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Beliau mengatakan itu karena beliau adalah orang yang mendapatkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian beliau juga menikmati Al-Quran dan menyebarluaskan Al-Quran. Beliau memberikan kepada kita petunjuk, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dengan petunjuknya, dengan contoh teladannya, maka kita diberikan bimbingan untuk panjang umur dan banyak amal. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amalu. Khairun nas Alhamdulillah geus pada hafalnya Bu ya. Hafal Pak Untek ngomong teh kadinya. Berarti geus palinter nya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terus manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama, dan untuk bisa mendapatkan manfaat maka harus pakai ilmu, dan ilmu itu adalah puncaknya atau sumbernya adalah Al-Qur'an, dan sebaik-baik manusia adalah yang khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan untuk belajar mengajarkan ada tahapan yang harus dilalui setelah kita mengimani, kemudian kita membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan kemudian menyebarluaskannya. Jangan coba-coba belum menikmati kita menyebarluaskan, nanti akan kesulitan. Jangan coba-coba belum mengamalkan udah ngajarin orang. Jangan coba-coba belum paham udah ngajarin orang. Jangan coba-coba belum baca udah ngajak orang. Nah, ini aki-aki itu sok lewat dia nya Bu ya. Jangan coba-coba nyalekan budakna nu tara ngaji Quran lamun maneh lagi tara maca Quran. Kapan cek nini ge ngaji ari nini nah nempuan wae handphone punya terus neangan wae menu, neangan wae sinetron.
Hari ini tah ka anak diajar, ka icu diajar. Eta teh teu beda ti satu hewan punya sok nyuruh tapi manehna teu ngalaksa. Nah, naudzubillah. Alhamdulillah hari ini hari pertama dari bulan Zulqa'dah, bulan Hafid, hari pertama untuk manusia-manusia menggetarkan kalbu menuju ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Bapak dan Ibu yang sudah bayar, yang sudah berangkat akan berangkat tahun ini sudah tentu dari kemarin sudah ada latihan bimbingan manasik. Tapi yang belum, yuk kita hari ini bimbing diri kita untuk mampu menunaikan ibadah haji. Bisa kapan saja, bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun terusnya, bisa oke jadi. Nah, gitu ya. Tapi niatkan dalam kalbu bahwa saya ingin berniat menunaikan ibadah haji. Dan bagi yang berniat tentunya harus dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Dibuktikan dengan ucapan, dengan bertalbiyah. Mari kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Insyaallah kita ucapkan dengan lisan, buktikan dengan amal perbuatan. Mulai hari ini Rp1.000 sehari, maka insya Allah dalam tahun depan kita akan bertemu di bulan Hafid lagi. Semoga duit 330.000. Terus tapi jangan kamu kabu. Can dia pas beroge can cukup. Ya, naikkan jadi 10.000 berarti bisa punya duit 3.600.000. Naikkan deh sampai 100.000 jadi bukan duit 36 juta. Can cukup kene wae tambahkan 200.000 punya duit 72 juta. Insya Allah bisa gerak. Ya. Tapi itu makan duit gitu naon sabab boga mitoha nu rek ngaberangkatkeun. Alhamdulillah. Itu bukan duit teu naon boga minantu nu rek ngaberangkatkeun. Alhamdulillah. Teu boga minantu, teu boga mitoha, boga kabogoh nu rek ngaberangkatkeun. Alhamdulillah. Terus Bu, menyebut kabogoh itu langsung dibawa mau kabogoh deh kudu atau bukan kabogohnya karena tinggalnya ulang teh payu gitu. Ya terus pada deh tapi ulah bebeja ke pemajikan manuga kamu lain kamu kah itu mabalangnya disuntrungkan ke bapak karena sumur punya. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini di saum tahfidz Al-Qur'an rempok sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat memasuki bulan Dzulqa'dah dengan bahagia, istiqamah berjamaah baca Quran, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Yang di dunia maya sana alhamdulillah sudah bergabung dari Cirebon, dari Bandung, Luis dari Bandung juga, Kang Ahmad dan dari Cirebon masuk lagi Ibu Hilda bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita dan yang akan kita baca hari ini adalah surat An-Nisa ayat ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. Surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu asriyatahum. فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأت طائفة أخرى لم تصب. لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون.
Wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan bagi kita untuk panjang umur terus belajar Al-Qur'an dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu mah kalau udah diawali dengan panjang umur langsung amin nanti rada tarik punya harayang sekian panjang umur teh punya. Ada yang panjang umur bagi lunas hutang nih punya. Amin lebih tarik deh. Berarti baroga. Ya, alhamdulillah. Yuk kita bahagia meskipun boga hutang. Insya Allah baik boga hutang teh dengan membaca Al-Quran dan membayar hutang maka akan lunas. Ya. Kita baca, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan salah. Yang 102 ya. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah para sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Ini maksudnya dalam keadaan sedang berperang. Maka menyandang senjata, kemudian apabila mereka yang sholat beserta sujud, setelah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Jadi sholat lamun perang tegiliran, Bu. Tapi terputus sholat, tetap terus sholat. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Jadi juga ulah sok pujian lamun teu loba musuh gantian sholatna ulah sholat bareng senjata diteuleun atau heusi itu ibunya. Ya. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Maksudnya temilu perang meletakkan senjata, ya. Dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Jadi jangan takut dengan orang kafir meskipun kamu dalam keadaan dikepung, sholat tetap harus dilakukan. Dan cara sholatnya dibagi dua sop, di belakang satu sop, di belakang di depannya satu sop. Begitu bersama ruku dan sujud selesai, yang di depan maka yang di belakang jangan ikut sujud dan ruku, tetap berdiri pegang senjata. Begitu yang di atas di belakang sudah selesai, maka yang di belakang maju ke depan untuk ruku dan sujud. Apa yang itu Bu? Ada taranya Ibu perang naga itu bayang-bayang ya. Ini cerita yang terjadi seperti itu. Jadi artinya kalau kita berperang, kalau kita maju itu jangan semuanya maju. Di lembur ini kabeh digawe kerja bakti, kabeh di lembur tinggal. Kalau maling ayam, maling gurame, punya ya. Ayeuna keur usum deui teuing nu malingna urang mana punya gurame di masjid. Ayam ya gitu punya. Ya. Jauh sih nama bumbu dengan orang Amerika, ya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Jadi kalaupun sudah sholat, ingat kepada Allah itu tetap. Jadi geus sholat, pas geus di luar sholat, pokoknya Allah. Tidak boleh. Jadi tetap harus ingat. Karena sholat itu li zikri. Sholat itu adalah ingat kepada Allah.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang berzikir pasti hatinya akan mutmainnah, dan orang yang mutmainnah pasti akan mendapatkan panggilan Allah dengan panggilan indah untuk menjadi orang dalam golongan abdinya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Jadi kalau sudah aman, sholatnya biasa lagi, berjamaah lagi. Apakah di kita aman? Aman, makanya berjamaah. Tapi berjamaah dengan syaritik. Sebab naon? Teuing mananya. Teuing itu berjamaah teh. Sebab berenang bis barisa sholatnya, tararekan sholat sorangan. Ya. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka atau mengejar musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Dan sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Jadi ketika berperang itu sama-sama menderita. Tapi menderitanya orang mukmin, dia masih punya harapan akan mendapat pahala dari Allah. Sedangkan menderitanya orang kafir benar-benar derita yang tiada akhir. Ya. Kemudian dijelaskan sini, dan Allah adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya hari ini baca 3 ayat dari surat An-Nisa ayat 102, 103 dan 104. Artinya yang kita baca ini berkaitan dengan tata cara sholat. Kalau dalam sholat normal kita sudah biasa melaksanakannya. Nah ini sholat yang dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan genting, sholat dalam keadaan mungkin kalau suatu saat terjadi bencana, wabah atau apa. Sholat tetap harus berjamaah menurut 2 ayat yang disebutkan ini. Jadi alasan Pak Dede meskipun nanti dalam keadaan wabah sholat sorangan-sorangan atau kafir baratahun aratohun maranehna maralingnya terus maranehna nyieun obat vaksin supaya teu kanyahoan. Ulah kudu anger aya nu berjuang, aya nu berjamaah. Ya, kemarin lagi beredar yang divaksin dengan vaksin terakhir itu nyanu eta lagi. Katanya akan menimbulkan kekentalan darah. Perhatikan ibu kemarin divaksin pakai apa. Kalau terjadi pakai vaksin yang itu, gak usah panik bu. Nyawa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan berpindah dengan jasadnya. Tapi pastikan bahwa diri kita sehat walafiat. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana katanya caranya untuk menghindari itu? Vaksin yang itu tadi yang sudah disuntikan yang mengandung unsur yang akan menjadi penguat atau pengental darah, itu banyak-banyaklah minum air putih.